Kita masuk kepada ciri yang kedua, bagaimana menutup sebuah khotbah yang menarik. Menutup khotbah dengan merangkum pesan utama adalah cara yang efektif untuk memperjelas apa yang harus diingat oleh jemaat, apa yang harus mereka lakukan. Menutup semacam ini tidak perlu panjang, tetapi pasti tepat sasaran, padat, dan menggugah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, cara menutup khotbah dengan merangkum sepesan pesan utama. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi kalimat inti kita, pesan khotbah kita, PK kita. Tanyakan di dalam diri kita ketika kita mulai menyusun dari awal khotbah kita sampai akhir khotbah kita. Apakah ada satu kebenaran utama yang ingin saya sampaikan? Apa yang dikatakan oleh firman itu, satu kata. Dan yang kedua, apa yang Tuhan ingin jemaat lakukan? Apa yang Tuhan ingin jemaat kerjakan? Apa yang Tuhan ingin jemaat ingat lalu mereka berbuat? Misalnya di dalam kitab Filipi, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di dalam hidupmu akan menyelesaikannya. Ini berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh jemaat? Ingat, jangan pernah kita merasa gagal dan teruslah bertumbuh. Mengapa? Karena Tuhan yang memulai pekerjaan baik di dalam hidup kita, Dia akan menyelesaikannya. Kegagalan adalah sebuah langkah di mana kita harus kembali kepada Tuhan untuk memulai pekerjaan yang baik. Identifikasikan pesan utama kita di dalam sebuah kota. Nah, yang kedua, gunakan kata-kata yang mudah diingat dan menggugah. Buat satu ringkasan di dalam sebuah bahasa yang sederhana, kuat secara emosi, tetapi mungkin juga secara ritmenya. Sebagai contoh gini, karena titik, 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 maka marilah kita titik, titik, titik. Ayo kita melakukan ini sebab Allah sudah titik, 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 titik. Karena Kristus telah menang atas batu. Marilah kita hidup dengan iman, bukan dengan ketakutan di dalam dosa. Karena Kristus telah menang, itu adalah kalimat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tindakan apa yang perlu kita lakukan? Marilah kita hidup di dalam iman, bukan dengan ketakutan. Mari kita melakukan ini karena Kristus, karena jemaat di sana melakukan hal ini. Dan kita meyakini itu, sebab itulah yang Tuhan inginkan. Tegaskan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, sebuah aplikasi spiritual atau sebuah panggilan respon. Setelah merangkum, beli dorongan tindakan yang begitu sangat relevan. Mungkin kita lelah, hampir menyerah. Tapi pagi ini, pulanglah dengan sebuah keyakinan yang kokoh. Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu, dalam hidupku. Ayo, tetaplah setia dan percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin contoh-contoh yang berikut ini akan membawa kita menyadari bagaimana membuat sebuah kesimpulan yang lebih padat, lebih praktis, tetapi kita tahu
bahwa kesimpulan itu diingat oleh jemaat yang ada. Misalnya kita berkhotbah tentang tema kasih karunia Tuhan ya. Lalu kita berkata, saudara-saudara, seluruh khotbah hari ini mengingatkan kita akan satu hal. Anugerah Tuhan. Itu cukup untuk bagi kita. Bukan kekuatanmu, bukan usahamu, tetapi kasih karunia-Nya yang akan menopang. Oleh sebab itu, pulanglah bukan dengan sebuah beban, tapi membawa sebuah keyakinan yang kokoh bahwa kasih karunia, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, cinta kasih-Nya tidak akan meninggalkan. Nah, itu sebagai contoh di mana kita bisa membawa ini dalam kasih karunia. Mungkin kita juga bisa membawanya dalam sebuah tema misalnya tentang iman di dalam penderitaan. Misalnya kalau kita mengambil di dalam kitab Filipi, kitab Efesus, bicara mengenai hal-hal yang demikian. Lalu kita bisa berkata, hari ini kita belajar bahwa penderitaan Allah tidak pernah menjawab. Justru di dalam penderitaan, ia bekerja di tengah-tengah penderitaan itu. Kalau kita hidup terasa berat, larilah kepada Tuhan. Sebab ia setia. Nah, kata-kata seperti itu akan mendorong jemaat setidaknya akan menyadari bahwa Allah begitu sangat setia. Kalau kita berkhotbah tentang pengampunan misalnya, inti dari pesan hari ini adalah kita mengampuni untuk diampuni. Jangan biarlah luka itu menutup pintu anugerah Tuhan. Saat Kristus telah mengampuni dosa kita, marilah kita juga memilih jalan yang sama. Jalan apa? Jalan pengampunan buat orang yang telah mendukai hati kita. Kalau kita misalnya berkhotbah tentang pertobatan atau hidup yang baru, mungkin penutup yang baik kita akan berkata seperti ini. Hari ini kita diingatkan, hidup yang lama sudah berlalu. Hidup yang baru sedang kita tampaki. Jangan tunda. Jangan berkata esok untuk menyerahkan hidupmu kepada Kristus. Hari ini, pertobatan dibuka. Jam ini, Tuhan memanggil Anda dan saya. Bukan esok atau nanti. Contoh-contoh seperti itu akan membawa jemaat emosi tertentu, lalu kita bisa menggunakan faktor liturgi yang ada di dalam setiap gereja-gereja kita, supaya di dalam penutupan tidak mengkhotbahkan lagi, tetapi bagian-bagian tersebut sudah mengandung inti utama, lalu kita membawanya di dalam sebuah hal yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mulai memikirkan dan mulai menyusun satu kata, satu tema, kemudian apa yang Tuhan ingin katakan dan apa yang Tuhan ingin lakukan kepada jemaat kita dan juga kepada diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.